Dan bagaimana media melihat isu larangan impor pakaian bekas ilegal ini? Kita bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Victor. Mas Revo, Asosiasi Pedagang Thrifting tadi kita lihat ya sudah menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI dan menyatakan siap membayar pajak thrifting kalau dibolehkan tetap jalan bisnis jual beli pakaian bekasnya begitu ya. Tapi Menke Purbaya dengan tegas menolak penerapan pajak thrifting karena baginya tugasnya mengendalikan impor barang ilegal yang merugikan negara selama ini. Artinya pemerintah tak ingin melegalkan sesuatu yang jelas-jelas tidak legal. Ini bagai buah si malakama. Di satu sisi thrifting dinilai penting bagi para pebisnisnya, namun di sisi lain mengancam industri tekstil dalam negeri. Bagaimana analisa Anda terkait ini, Mas Revo? Ya, Victor, kalau kita di CNN Indonesia ini kan melihat ada dua kepentingan di sini ya. Yang pertama adalah bagaimana negara itu secara tegas gitu, menerapkan regulasi bahwa ada larangan barang impor bekas yang masuk secara ilegal gitu. Nah, itu yang saat ini sedang ditegakkan, berusaha ditegakkan oleh pemerintah gitu. Di satu sisi yang lain adalah pemerintah juga ingin melindungi pengusaha-pengusaha tekstil dalam negeri gitu. Jadi pengusaha tekstil baik itu tekstil yang skala besar maupun UMKM gitu ya dalam negeri yang memang terpukul akibat impor barang tekstil secara ilegal gitu. Ada dua tekstil ilegal ini. Yang pertama adalah memang tekstil ilegal masuk yang bukan barang bekas dan barang bekas itu. Dan nilai kerugian negara kalau misalkan kita cek datanya memang cukup besar gitu. Ketika pakaian impor ilegal atau pakaian tekstil ilegal ini masuk, negara bisa mengalami kerugian bisa sampai 6 triliun setidak-tidaknya gitu ya. Belum lagi kerugian akibat matinya atau terpukulnya industri-industri dalam negeri itu akibat pakaian impor pakaian ilegal gitu. Nah, jika ditambah dengan thrifting atau pakaian bekas ilegal, maka nilai kerugiannya akan makin besar. Nah, ini yang kemudian yang saat ini pemerintah yang saat ini yang Yudi Purwasadewa mengemukakan gitu ya, yang menolak pakaian bekas ilegal yang masuk gitu. Tapi kemudian di sisi yang lain ada kepentingan para pedagang-pedagang pakaian bekas yang selama ini menggantungkan hidupnya dari berdagang pakaian bekas tersebut gitu ya, yang kita sebut dengan istilah thrifting gitu ya. Dan ada pangsa pasarnya juga gitu, anak-anak muda biasanya dan juga berbagai kalangan yang memilih untuk membeli pakaian bekas di beberapa pasar gitu ya. Kalau misalkan di Jakarta misalnya di Senen, dan kita tahu tadi juga ada liputannya di Bandung gitu ya, dan beberapa kota lain gitu, yang memilih untuk membeli pakaian bekas tersebut. Nah, di dua hal inilah yang kemudian yang harus dipikirkan gitu. Bagaimana kemudian negara menegakkan aturan melarang impor barang bekas ilegal, dan kemudian juga termasuk juga impor pakaian-pakaian ilegal yang memukul industri tekstil tanah air, tapi di sisi lain juga ada pedagang yang menggantungkan hidupnya dari berdagang pakaian bekas ilegal gitu ya. Sebenarnya yang ditawarkan oleh konsep yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan bahwa pedagang-pedagang bisa switch gitu ya, dagangannya ke produk-produk dalam negeri, UMKM, itu merupakan langkah yang cukup yang bisa kita nilai sebagai jalan tengah gitu ya. Nah, cuman masalahnya bagaimana kemudian pemerintah itu bisa menciptakan atmosfer yang baik untuk para pedagang itu. Bagaimana menghubungkan para pedagang ini dengan industri-industri pakaian dalam negeri misalnya. Industri baik itu tekstil yang skala besar maupun UMKM, karena kita tahu banyak juga UMKM pakaian dari dalam negeri yang cukup kompetitif gitu, Victor. Dan kita seharusnya yakin juga gitu, produknya juga baik kok, secara kualitas juga cukup bagus,
secara kreativitas juga sangat beragam dan ada sangat bagus juga di beberapa misalnya saat ini misalnya ya ketika Kementerian UMKM menggelar event di Pakansari Bogor yang CNN Indonesia juga terlibat di dalamnya, ada festival UMKM. Di situ juga ada banyak produk-produk pakaian maupun sampai sepatu gitu ya dalam negeri yang kualitasnya cukup baik. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi hal yang harus dipikirkan. Bagaimana kemudian sektor-sektor di kementerian ini antara Kementerian Keuangan, Perdagangan, UMKM itu saling menciptakan atmosfer yang bagus gitu ya sehingga bisa mengalihkan para pedagang yang tadi ya pedagang thrifting itu bisa mendapatkan pasokan yang menghubungkan mereka dengan produsen-produsen tekstil tanah air atau produk pakaian-pakaian dalam negeri yang kualitasnya kita tahu cukup baik. Karena banyak juga kok sebenarnya produsen merek-merek luar negeri yang cukup bagus gitu ya, yang sebenarnya diproduksi juga di Indonesia, Victor. Iya, thrifting ini sebenarnya geliat bisnisnya hidup karena banyak sekali penggemarnya. Ada pehobinya, ada yang hobi thrifting, belanja pakaian bekas karena memang bagi mereka fashionable dan murah ramah di kantong begitu ya Mas Revo. Nah, Menkeu Purbaya tadi sudah dijelaskan berencana juga akan berupaya menggantikan peredaran barang thrifting ini dengan produk buatan dalam negeri ya. Sejauh ini sudah 1.300 merek lokal yang sudah disiapkan menjadi pemasok. Yang menjadi pertanyaan adalah mampukah produk brand lokal ini akan bersaing dengan pakaian bekas impor yang notabene konsumen beli karena harganya yang ramah di kantong, Mas Revo? Karena artinya ada perlu kebijakan yang jelas untuk mengatur standar harga pasar agar pengusaha tak rugi ya dan konsumen juga merasa tak kehilangan barang dengan sekualitas thrifting tadi. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Mas Revo? Mengingat kita masih punya 1 juta lebih pedagang thrifting yang mata pencahariannya di situ. Ketika mereka beralih untuk menjual produk-produk dalam negeri, tadi sudah ada pemasoknya yang diceritakan oleh Menkeu Purbaya, tapi secara pemasaran pasti akan berbeda dengan harga mungkin salah satunya. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah soal ini, Mas Revo? Ya ini kan pilihan ya Victor. Pertama ada kalau misalkan data ada 1 juta pedagang thrifting atau pedagang pakaian bekas gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada jutaan pegawai dari tekstil dalam negeri yang itu terpukul oleh impor pakaian ilegal gitu ya. Nah tentu kalau misalkan kita mau konsisten membangun industri dalam negeri, maka pemerintah harus bisa melindungi industri dalam negeri dengan menerapkan aturan yang tegas kepada impor ilegal tersebut gitu. Nah, sekarang tinggal kalau misalkan ditanya apakah kualitasnya cukup bagus yang dari dalam negeri. Kalau saya sih meyakini dan karena kita juga di CNN saya yakin juga teman-teman kan juga menggunakan produk-produk dalam negeri gitu ya, yang sekarang kualitasnya makin ke sini sebenarnya sangat baik gitu. Dengan harga yang relatif sebenarnya juga cukup relatif lebih terjangkau gitu. Nah, tinggal kemudian bagaimana pemerintah di beberapa semua kementerian ini bersama-sama menggaungkan produk-produk dalam negeri tersebut dan kementerian lembaga yang terkait misalnya tidak hanya Kementerian UMKM tapi juga mungkin dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan lain sebagainya membuat kampanye-kampanye produk-produk dalam negeri dan itu bisa kemudian dari sisi Kementerian Perdagangan bagaimana kemudian bisa menghubungkan tadi ya dengan para pedagang pasarnya gitu dan bagaimana kemudian melakukan campaign kampanye penggunaan produk-produk dalam negeri. Kalau misalkan ditanya kualitas sebenarnya kan di kalangan anak-anak muda sendiri juga kalau misalkan kita lihat di beberapa event-event produk UMKM gitu ya misalnya Jaklot atau dan lain sebagainya gitu ya dan ini kan mereka juga memiliki ketertarikan tersendiri juga terhadap produk-produk dalam negeri. Beberapa brand-brand dalam negeri bahkan itu dicari gitu oleh kalangan anak-anak muda.
Dan kalau misalkan kita tanya apakah kualitasnya cukup bagus, sejauh ini gitu, baik itu pakaian maupun sepatu misalnya, sejauh ini juga secara kualitas bisa bersaing dengan merek-merek luar negeri yang ternama gitu, Victor. Ya. Nah ini tinggal bagaimana kemudian pemerintah melakukan campaign yang lebih intensif gitu ya, dan juga kemudian bagaimana menciptakan ekosistem yang baik gitu, atmosfer yang baik bagi para pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar-pasar yang selama ini menggantungkan nasibnya atau menggantungkan dagangannya ke pakaian-pakaian impor bekas gitu ya, pakaian bekas impor gitu. Nah kalau tadi misalkan kita melihat liputan kita yang dari Bandung gitu ya, para pedagang sebenarnya kan juga tidak keberatan gitu, mereka tidak keberatan kalau misalkan harus mengganti barang dagangannya dari pakaian bekas impor, pakaian bekas impor ke produk-produk dalam negeri. Ya. Jadi artinya memang sekarang tinggal bagaimana. Mas Revo, halo, Mas Revo masih tersambung? Mas Revo audionya mungkin termute. Ya Victor, mohon maaf, jaringan terputus. Ya. Mas Revo Ya, masih mendengarkan suara saya, Mas? Ya. Siap. Mas, ini kan Menkeu Purbaya. Iya, Victor. Mohon maaf, terputus. Menkeu Purbaya ini kan berencana akan berupaya menggantikan tadi ya barang thrifting dengan produk buatan dalam negeri, begitu ya. Tapi sebelumnya juga dari sisi pedagang thrifting ini kan juga cukup gundah, resah begitu, takut gulung tikar sebentar lagi karena mereka tinggal menjual yang tersisa saat ini, tidak ada lagi barang datang karena sudah ada razia di mana-mana begitu ya. Ada salah satu alasan pedagang thrifting ini mengapa dianggap keberatan jika kehadiran barang-barang pakaian bekas ini ada di Indonesia begitu. Salah satunya adalah kita lihat data Kementerian UMKM mencatat barang thrifting masuk ke Indonesia 3.600 ton dari 784.000 ton tekstil impor ilegal. Artinya menurut mereka porsi barang thrifting hanya 0,5% dari total impor tekstil ilegal. Itu yang menjadi alasan mengapa pedagang thrifting ini keberatan jika kehadiran barang thrifting dianggap sebagai ancaman utama bagi industri tekstil Indonesia. Bagaimana menurut Anda, Mas Revo? Karena barang pakaian bekas ini bukan pemicu utama kematian atau berkurangnya produktivitas atau keuntungan industri tekstil begitu, tapi ada lagi hal-hal lain. Impor tekstil ilegal justru yang paling besar begitu. Anda melihatnya apakah kebijakan seorang Menkeu Purbaya ini termasuk kebijakan yang terburu-buru atau seperti apa? Mas Revo? Baik, sudah tidak tersambung dengan Revolusi Riza Wapemret CNN Indonesia. Kita akan bahas ketika ada kesempatan lagi. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.